Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda dari Sungai Kayan. Sungai Kayan yang ada di Kabupaten Malinau dan juga Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, dan mitos yang ada di Sungai Kayan ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Kayan adalah sebuah sungai yang mengalir di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sungai Kayan melintasi Kabupaten Malinau dan juga Kabupaten Bulungan. Hulu Sungai Kayan berada di wilayah Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau. Sedangkan muaranya berada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang ada di Kabupaten Bulungan. Dengan panjang sekitar 576 km, daerah aliran Sungai Kayan mencakup juga Taman Nasional Kayan Mentarang serta melintasi kota Tanjung Selor. Adapun terkait dengan Sungai Kayan ini, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Kalimantan Utara dan juga terkait dengan sejarah Bulungan. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, di hilir Sungai Kayan, hiduplah suku bangsa bernama Dayak Hupan atau Dayak Kayan, yang mana dipimpin oleh seorang yang bernama Kuwayi. Pada suatu hari, Kuwayi pergi berburu ke hutan. Namun hari itu hutan begitu sepi sehingga tak satu pun hewan dapat ia tangkap. Namun Kuwayi menemukan seruas bambu besar yang disebut dengan nama bambu betung dan juga sebutir telur yang terletak di atas tunggul kayu jemlai. Kedua benda tersebut kemudian dibawanya pulang dan diberikan kepada sang istri sebagai hasil berburu. Saat ingin memasaknya, betapa terkejutnya saat istri Kuwayi melihat dari bambu itu keluar seorang anak laki-laki, dan dari telur yang dipecahkan kemudian keluar seorang anak perempuan. Oleh Kuwayi dan juga istrinya, kemunculan bayi yang dirasa aneh tersebut dianggap sebagai karunia dari para dewa. Bayi laki-laki kemudian diberi nama Jau Iru, dan bayi perempuan lalu diberi nama Lemlai Suri. Sesuai pesanan Kuwayi dan juga istrinya yang mendapat sebuah wangsit, maka saat dewasa putri Lemlai Suri dinikahkan dengan Jau Iru. Pernikahan putri Lemlai Suri dan juga Jau Iru dikaruniai anak yang bernama Paren Jau. Ya, Paren Jau yang kemudian menggantikan posisi ayahnya setelah sang ayah wafat. Adapun keturunan Paren Jau bernama Paren Anyi yang kemudian memiliki putri bernama Lahai Bara. Lahai Bara kemudian menikah dengan Wai Paren dan kemudian memiliki dua orang anak, yaitu putra bernama Sibarau dan putri bernama Simun Wuluwan. Pada masa akhir hidupnya, Lahai Bara mengamanatkan kepada anak-anaknya supaya lungun, yaitu peti matinya diletakkan di sebelah hilir Sungai Kipah. Lahai Bara mewariskan 3 macam benda pusaka, yaitu ani-ani berupa kerkapan, kedabang sejenis tutup kepala, dan juga sebuah dayung bersairu. 3 jenis barang warisan ini menimbulkan perselisihan antara Sibarau dan juga saudarinya, yaitu Simun Luan. Akhirnya Simun Luan yang mana berhasil mengambil dayung dan lalu pergi membawa serta peti mati ayahnya, yaitu Lahai Bara. Dan karena kesaktian yang dimiliki oleh Simun Luan, hanya dengan menggoreskan ujung dayung pada sebuah tanjung dari Sungai Payang, maka tanjung itu pun terputus dan lalu hanyut ke hilir sampai ke tepi Sungai Kayan yang sekarang terletak di Kampung Long Pelban. Di hulu Kampung Long Pelban inilah peti mati Lahai Bara kemudian dikuburkan.
Menurut kepercayaan seluruh keturunan Lahai Bara, terutama keturunan Raja-Raja Bulungan, dahulu tidak ada seorang pun yang berani melintasi kuburan Lahai Bara ini karena takut akan kutukan si Barau ketika bertengkar dengan si Munluan. Bahwa siapa saja dari keturunan Lahai Bara bila melewati peti matinya niscaya tidak akan selamat. Tanjung Hanyut itu sampai sekarang oleh suku-suku bangsa Dayakayan kemudian dinamakan Busang Mayun, artinya Pulau Hanyut. Adapun kepergian si Munluan sendiri disebabkan oleh perselisihan dengan saudaranya sendiri, yaitu si Barau. Dan kepergian tersebut menjadi awal mula perpindahan suku-suku bangsa di Kayan, meninggalkan tempat asal nenek moyang mereka yang ada di Sungai Payang menuju Sungai Kayan, dan kemudian menetap tidak jauh dari kota Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan sekarang. Suku bangsa Kayan hingga sekarang masih terdapat di beberapa perkampungan yang ada di sepanjang Sungai Kayan, di hulu Tanjung Selor, di kampung Longmara, Antutan, dan juga Pimping. Si Munluan kemudian memiliki dua anak, yaitu laki-laki bernama Sadang dan anak perempuan bernama Asung Luan. Dan pada suatu ketika Sadang tewas saat desanya diserang oleh suku Kenya dari Sarawak yang dipimpin oleh Sumbang Lawing. Sementara itu Asung Luan melarikan diri ke hilir Sungai Kayan. Hingga pada suatu ketika datanglah Datuk Mencang yang merupakan seorang putra Raja Brunei yang ada di Kalimantan Utara yang telah mempunyai bentuk pemerintahan teratur. Datuk Mencang berlabuh di muara Sungai Kayan karena kehabisan persediaan air minum. Dengan sebuah perahu kecil, Datuk Mencang dan juga Datuk Tantalani menyusuri Sungai Kayan mencari air tawar. Tetapi suku bangsa Kayan sudah siap menghadang kedatangan mereka. Mujur bagi pihak Datuk Mencang dan juga Datuk Tantalani, yang mana cukup bijaksana dapat mengatasi keadaan dan kemudian berhasil mengadakan perdamaian dengan penduduk asli Sungai Kayan. Dari hasil perdamaian ini, akhirnya Datuk Mencang kawin dengan Asung Luan, salah seorang putri keturunan Jauwiru. Awalnya, lamaran Datuk Mencang atas Asung Luan ditolak, kecuali sang pangeran dari Brunei itu sanggup mempersembahkan mas kawin berupa kepala Sumbang Lawing, yang mana Sumbang Lawing adalah pembunuh Sadang yang adalah kakaknya Asung Luan itu sendiri. Dan Datuk Mencang pun kemudian menyanggupi persyaratan tersebut. Melalui perjuangan, ketangkasan, dan juga kecerdasan, akhirnya Datuk Mencang dapat mengalahkan Sumbang Lawing. Perang tanding dilakukan dengan uji ketangkasan, yaitu membelah jeruk yang bergerak dengan senjata. Datuk Mencang lebih unggul dan lalu memenangkan uji ketangkasan tersebut. Dan akhirnya Sumbang Lawing pun tewas di tangan Datuk Mencang. Setelah itu ia pun menikahi Asung Luan. Dan setelah Asung Luan menikah dengan Datuk Mencang, kemudian berakhirlah masa pemerintahan kuno yang ada di daerah Bulungan yang sebelumnya dipimpin oleh kepala adat atau suku. Karena sejak Datuk Mencang memimpin daerah Bulungan, sistem pemerintahannya pun berubah. Pemimpinnya disebut sebagai kesatria atau wira. Pernikahan antara Datuk Mencang dan juga Asuk Luang juga menjadi percampuran dua wilayah dengan sistem pemerintahan yang berbeda dan membentuk kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Mencang dan juga Asung Luan, yaitu bernama Bulungan. Ya, kerajaan Bulungan saat itu. Datuk Mencang menjadi pemimpin pertamanya dari tahun 1555 hingga 1594 Masehi dengan didampingi Asung Luan.
pemerintahan kerajaan Bulungan baru berubah menjadi sebuah kesultanan, yaitu pada abad ke-18, tepatnya ketika Wira Amir menjadi sultan dengan gelar Sultan Amiril Mukminin. Adapun kisah kelahiran Putri Lemlaisuri dari sebuah telur seperti di awal cerita, kemudian hingga kini terus diingat oleh masyarakat di Bulungan karena ia telah melahirkan keturunan yang menjadi asal-usul Kesultanan Bulungan, yang mana menjadi awal mula dari peradaban yang ada di wilayah Bulungan dan juga Kalimantan Utara pada umumnya. Adapun nama Bulungan sendiri berasal dari kata bulu tengon yang dalam bahasa setempat berarti bambu betulan atau benar-benar bambu, yang diambil dari legenda sejarah Bulungan. Bulungan yang kini juga menjadi nama sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, yang secara administrasi berada di wilayah Kalimantan Utara. Ya, itulah kisah legenda dari Sungai Kayan dan juga terkait dengan asal-usul kerajaan Bulungan serta nama Bulungan itu sendiri. Lebih lanjut, masih terkait dengan Sungai Kayan, ada juga sejumlah mitos yang masih dipercaya masyarakat baik di Bulungan maupun di Malinau. Dan berikut adalah mitos dan misteri yang ada di Sungai Kayan. Yang pertama adalah mitos jembatan Sungai Kayan. Ya, di daerah Bulungan ada juga cerita mistis yang terkait dengan Sungai Kayan dan juga jembatan yang melintasi Sungai Kayan tersebut. Sungai Kayan dikenal sebagai salah satu sungai besar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Bulungan. Namun juga diyakini memiliki kekuatan mistis. Masyarakat setempat seringkali bercerita bahwa ada roh atau makhluk halus yang menghuni bagian-bagian tertentu dari Sungai Kayan ini. Ketika ada kejadian tenggelam atau hilangnya orang di Sungai Kayan, seringkali dianggap sebagai pertanda adanya penjemputan oleh makhluk gaib yang menghuni Sungai Kayan. Kemudian yang kedua adalah tentang mitos Putri Bawah Air, sosok gaib yang konon hidup di wilayah Sungai Kayan. Menurut cerita yang berkembang, putri ini memiliki wajah cantik dan berambut panjang dan seringkali muncul di malam hari di dekat Sungai Kayan. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika ada orang yang hilang di Sungai Kayan, mereka telah diambil oleh Putri Bawah Air dan kemudian dijadikan pengikutnya di alam gaib. Nah, itulah sekilas terkait dengan legenda yang ada di Sungai Kayan dan juga terkait dengan sejarah asal-usul atau awal mula dari kerajaan atau Kesultanan Bulungan yang kini menjadi sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Kalimantan Utara maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.